Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat flyer digital ya. Yang pertama, salah satunya bisa menggunakan perangkat lunak untuk desain layoutnya itu menggunakan Corel Draw ya, atau bisa plus perangkat lunak tambahannya yaitu Photoshop ya. Jadi yang pertama kali saya akan membuka software Corel Draw-nya dulu. Setelah terbuka, nah ini saya tutup ya welcome screen-nya. Saya tutup yang tidak perlu ya. Oke, yang pertama dibuat lembar kerja baru, yaitu yang diklik ini ya, new control, new dokumen ya. Dan klik OK. Nah, setelah itu dibuat ukuran kertasnya itu mau menggunakan ukuran berapa, atau media ini mau digunakan untuk ditransmisikan ke mana, misalkan ke HP atau ke laptop. Nah, untuk gambaran secara global untuk flyer digital itu ada dua ukuran kertas. Yang pertama adalah yang portrait yang berdiri seperti ini, kemudian ada yang landscape yang seperti ini. Nah, kemudian kita pastikan mau dibuat seperti apa ya, contohnya kita buat seperti ini ya, landscape ya. Kemudian ukurannya kita akan sesuaikan dengan layar standar broadcasting. Jadi kita menggunakan ukuran 1920 dikali 1080 pixel atau resolusi full HD ya. Yang pertama kali silakan diklik unitnya ini menjadi pixel dulu, kemudian widthnya karena kita akan membuat landscape berarti dibuat 1980 berapa tadi, 1920 ya, 1920 pixel dikali ini ya, blok 1080. Nah, inilah ukuran yang nanti layoutnya ya, tampilan layout kertasnya. Jadi kita tidak boleh melebihi kotak ini desainnya, tidak boleh di luar ini. Nah, kalau ingin membuat untuk berdiri atau landscape ya, tinggal menggunakan desain yang ini saja ya. Nah, karena ini kan posisi digital. Kemudian ada opsi yang kedua, bisa menggunakan ukuran yang sudah ada ya, misalkan ukuran yang umum kan menggunakan A4 ya. Kemudian di landscape itu juga diperbolehkan, hanya saja nanti karena digunakan untuk transmisi digital, kalau ukuran semakin besar kan akan rakus memori, kecuali kalau ini memang mau direncanakan untuk dicetak juga. Kalau mau dicetak dan ditransmisikan secara digital, saya sarankan desainnya menggunakan ukuran standar A4 atau M4. Tapi ini hanya digunakan untuk desain hanya untuk transmisi digital, maka digunakan satuannya menjadi pixel saja sesuai dengan format standar broadcasting ya. Setelah ukurannya itu sudah dapat, silakan dipilih ini big tool, diklik kiri, kemudian dibuat ini ya kotak ya, klik rectangle tool ya, kemudian silakan dibuat kotaknya buat asal saja, kemudian dibuat lebarnya itu 1920 ya, sama dengan kotak aslinya ini ya. Kemudian lebarnya dibuat ukuran 1080, kemudian ditekan enter di keyboard. Setelah itu ditekan huruf P di keyboard supaya posisinya berada di tengah-tengah. Nah, kalau sudah,
silakan diklik zoom ini ya, zoom tool, kemudian dipilih fit. Nah, tujuannya supaya saat kita mendesain itu tidak terlalu kecil layarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah melihat temanya. Nah, kita akan menggunakan desain yang sudah ada saja. Jadi ini contohnya, temanya adalah ini ya, sosialisasi, instruksi, dan seterusnya, dibuat landscape. Syaratnya yang pertama, pastikan bahwa gambar backgroundnya itu sesuai dengan apa isi dari konten, sehingga nanti yang membaca pertama kali udah paham, oh berarti informasinya ini karena gambar itu ada gambar corona, pasti berbau-bau dengan informasi corona ya. Kemudian logo jika diperlukan, foto-foto jika diperlukan, dan tanggal edarnya jika itu memang diperlukan. Oke, kita sudah dapat konsepnya ya. Kalau sudah dapat konsepnya, yang pertama kali kita akan desain backgroundnya dulu ya. Backgroundnya bisa dicari di internet, monggo nanti. Intinya kalau mau cari background hijau silahkan di aja background hijau. Di sini saya tidak menampilkan cara mencari backgroundnya. Di sini saya asumsikan bahwa sudah mendapatkan gambar ya, gambar 1, gambar 2. Ini ya. Oke, kita akan ambil dulu gambarnya, pilih file. Kalau di CorelDRAW ya, karena gambarnya itu JPG maka diimpor. Jadi bukan open ya, karena ini JPG itu gambar bitmap, tidak bisa di open oleh software berbasis untuk desain vektor ya. Kemudian saya cari, ya ini udah ketemu videonya, saya klik, kemudian klik impor ya. Kemudian ada tanda L seperti ini, diklik aja, diklik kiri di keyboard. Nah, kemudian kita masukkan gambarnya satu lagi, impor lagi ya. Kemudian diklik yang ini ya, klik impor lagi. Jadi sudah ada dua gambar, yang satu gambar corona, yang satu gambar background hijau. Nah, kita akan memasukkan yang pertama kali gambar background hijau ini ke kotak. Nah, saya sarankan kenapa ini ada dua kotak, ini ada tujuannya nanti supaya gambar itu nanti kita mudah mengcroppingnya, tidak mengcrop gambar satu-satu, tapi sudah di-crop otomatis oleh kotaknya ini ya. Diklik gambar warna hijaunya, kita masukkan, kita crop menggunakan namanya power clip kalau di Corel ya. Klik namanya itu di bagian objek, taruh Corel X7, kemudian pilih power clip, kemudian pilih place inside frame, dan silakan diklik di sini. Klik satu kali ya, klik kiri ya. Arahkan pointer mouse-nya jangan di sini, tetapi di tengah-tengah gambar sampai intinya masuk. Monggo bisa pakai garis ini juga bisa. Saya buat tengah-tengah di sini, klik. Nah, udah masuk. Kemudian gambarnya ini kan udah masuk, tapi di pinggir sini ya, pinggir kanan. Cara menengahkannya gampang. Caranya arahkan pointer mouse-nya di kotak ini, kemudian klik kanan, kemudian klik edit power clip, kemudian diklik gambar kotaknya, tekan huruf P. Nah, jika diperhatikan ini gambarnya itu ternyata tidak ada kiri dan kanannya, ada putihnya. Cara memperbesarnya pastikan dari pojok ini ya, dari arah diagonal. Dilarang untuk memperbesar gambar itu dari sini. Misalkan dari sini ditarik satu ini, kemudian ditarik satu ini ya, karena nanti gambarnya tidak proporsional, tidak sesuai dengan gambar aslinya. Makanya disarankan dari sini. Kalau dari sini ya sampai penuh. Dan kalau pengen dibuat tengah-tengah, tekan T. Nah, ini sebenarnya boleh dikreasi ya, boleh di bawah seperti ini, boleh di atas seperti ini, bahkan boleh dipotong seperti ini, tergantung konsepnya. Jadi di sini saya akan buat yang mudah saja, yang full color hijau. Dan kalau sudah, cara keluarnya ya, tekan CTRL di keyboard, kemudian ditekan klik kiri di mouse. Nah, itu keluar ya.
Udah ke cropping, kita akan masukkan yang corona. Nah, corona caranya juga sama, dipilih objek, kemudian pilih power clip, kemudian klik press inside frame, dan diklik saja di tengah gambar sini. Ini sudah masuk. Kalau sudah masuk, diklik kanan, pilih edit power clip. Kemudian silakan diklik gambar coronanya, ya, sama diperbesar. Sini, monggo itu nanti tinggal digeser. Untuk gesernya pastikan pilih ini, pilih pick tool, dan diklik gambarnya digeser seperti ini. Nah, ini tergantung imajinasi kita itu mau dibuat seperti apa. Nah, ini ada putihnya. Caranya bisa menggunakan ini namanya, ya, transparan tool. Jadi transparan tool ini digunakan untuk membuat gambar itu transparan. Nah, cara nariknya supaya nanti bisa bergabung gambarnya ini sebenarnya tergantung dari imajinasi juga. Kalau saya buat seperti ini. Saya klik kiri di sini, kemudian saya tarik di sini, sehingga nanti warna putihnya bisa gabung. Nah, ini nanti bisa gabung. Kemudian saya geser lagi, tergantung kebutuhan tingkat ketajamannya itu seberapa. Nanti geser ke kiri ini kalau pengen tajam, ya. Kalau pengen bisa bergabung, nah ini saya tarik ke sini. Dan saya play ini lagi, transparan tool. Nih. Jadi yang ada garisnya ini akan kelihatan transparan, ya. Atur transparannya dari sini, itu nanti tergantung feeling, ya. Kalau saya lebih suka seperti ini, ya. Jadi ada yang jelas, ada yang blur, atau ada yang transparan sehingga bisa bergabung gambarnya. Nah, kalau sudah seperti yang tadi, karena kita menggunakan power clip, sebenarnya bisa dari sini, ya. Bisa dari objek, power clip, kemudian pilih finish this level juga bisa. Nah, ini sudah masuk jadi satu. Kemudian, ya, kita cari gambar. Nah, gambarnya itu kan biasanya kalau background gambaran itu kan masih ada backgroundnya. Jadi biasanya kalau supaya nanti kelihatan enak dilihat, maka backgroundnya itu dihilangkan. Nah, saya contohkan untuk salah satu gambar saja, misalkan gambarnya niki nggih. Nah, ini editnya sekarang menggunakan Photoshop, ya, untuk menghilangkan background pinggirnya ini. Nah, pastikan di komputernya sudah terinstall Corel dan Photoshop. Nah, software ini sudah saya siapkan di link deskripsi, ya. Ini ya Photoshopnya. Sudah saya siapkan di link deskripsi. Silakan bisa di-download, ya, di Google Drive yang sudah saya siapkan linknya. Nah, Photoshop yang digunakan nanti tidak usah harus Photoshop yang terbaru, ya. Photoshop yang lama pun sebenarnya tidak ada masalah. Saya akan ambil gambarnya dulu, file, open, ya. Kemudian mana ini gambarnya? Belum keluar. Nah, agak lama ternyata. Saya cari gambarnya. Nah, ini, ya, saya contohkan gambarnya Pak Huda, ya, dari Kanwil. Mungkin ini yang belum sempat di seleksi, ya. Open. Belum sempat dihilangkan backgroundnya. Yang mudah saja. Tuh. Kemudian selanjutnya di sini, ya. Ini ada tanda kuncinya. Kuncinya harus dihilangkan dulu. Klik 2 kali. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu menggunakan magnetic lasso. Jadi kenapa magnetic lasso saja? Karena magnetic lasso ini lebih fleksibel. Ini sebenarnya bisa menggunakan yang namanya magic wand karena backgroundnya itu warnanya putih semua, tinggal di delete. Tapi kadang-kala ada ini, ya, dia nyeleksinya tidak tidak akurat kadang-kala karena warnanya ada yang sama, ya. Yang pertama disiapkan historinya dulu, maksudnya historinya kecintang, ya, di Windows History. Supaya nanti kalau ada kesalahan ini historinya.
saya bisa kembalikan lagi seperti semula. Saya kembalikan lagi seperti semula dulu ke bagian open. Kemudian pilih ini ya, magnetic lasso. Kemudian di sini dibuat kontrasnya itu 100 ya, frekuensinya dibuat 100. Nah, kecil banget tulisannya. Kemudian kita seleksi dari sini. Di kiri, kemudian dilepas, digeser pelan-pelan. Nah, ya. Mouse ya, ini saya cepatkan saja. Jadi mungkin ini saya nyeleksinya tidak halus ya. Ini saya sarankan menggunakan mouse ya. Nah ini. Jadi ini karena contoh saya cepatkan saja. Supaya nanti videonya tidak terlalu panjang. Yang penting inti dari cara pembuatan flyer ini tersampaikan ya. Kemudian ini ditemukan di ujung yang pertama kali kita klik tadi ya. Kemudian klik kiri. Klik 1 kali aja. Atau 2 kali ya. Nah ini sudah diseleksi. Pastikan ini backgroundnya dicek lagi ya. Jangan sampai ada tanda kuncinya. Klik 2 kali. Di OK sampai kuncinya hilang. Kalau kuncinya sudah hilang, jangan langsung di del. Nanti yang hilang malah gambarnya. Nah caranya di invert dulu. Jadi seleksinya di invert. Select. Kemudian pilih inverse atau dibalik seleksinya, kemudian ditekan delete. Nah, setelah ditekan delete, ini backgroundnya sudah hilang. Ini masih belum presisi ya, nggak apa-apa. Pilih file, kemudian disimpan ya, dipilih save as, kemudian silakan diberi nama no big, maksudnya no big itu tidak ada backgroundnya. Disimpan dalam bentuk PSD. Jangan disimpan dalam bentuk JPG atau bisa disimpan dalam bentuk PNG juga bisa. Karena format PNG dan format PSD ini support dengan transparan background ya. Klik save. Nah, klik OK. Nah, fotonya sudah diedit backgroundnya. Kita akan ambil fotonya tadi. Caranya pilih file, kemudian import, kemudian dicari gambarnya tadi itu di mana. Ini tadi di D, saya simpan di D, kemudian saya perbesar saja supaya nanti caranya mudah. Ini ya, klik 2 kali PSD nya ini, kemudian diklik di sini. Nah, gambar 1 sudah ada. Oke, diperkecil lagi. Jika perlu di filter juga bisa. Setelah itu misalkan perlu 2 gambar sama, import, kemudian diambil gambarnya. Saya sampelkan yang sudah ada saja kayak ini, sudah diedit, dibuat ukurannya sama. Ya, kita digeser seperti ini. Nah, cara memasukkannya pakai power clip juga ya, supaya nanti kita mudah potong di sini dan lebih rapi. Diklik gambarnya, pilih objek, pilih power clip, boleh place inside frame sama dengan tadi, kemudian diklik gambarnya ini. Nah, nanti dulu ini yang penting sudah masuk, karena kan kita akan memasukkan 2 gambar ya. Jadi kita perkecil. Nah, cara mengecilnya dari sini. Ini diklik, digeser sini. Jadi memang disarankan menggunakan mouse ya. Jika menggunakan mouse yang dari laptopnya langsung agak kesulitan. Oke, kalau sudah diklik gambarnya ini, kemudian pilih objek, kemudian pilih power clip, kemudian pilih place inside frame, diklik lagi. Nah, kemudian diedit gambarnya ini, karena kan ini posisinya kan belum pas. Klik kanan, edit power clip, nah, kemudian silakan digeser atau disesuaikan posisi gambarnya seperti ini. Nah, apakah ini ukurannya apakah sudah sama?
Terlalu kecil kah? Nah ya, mungkin kita tempelkan gini saja supaya nanti ukurannya itu bisa mirip, tidak ada salah satu yang terlalu besar ya. Seperti ini, tinggal ditata. Nah, monggo nanti posisinya mau yang di depan itu yang mana. Kalau pengen yang di depan itu yang ini misalnya itu caranya diklik kanan, gambar yang ingin dibuat di depan diklik pakai pick tool ini dulu, klik ini, kemudian klik gambar yang mau dikasih depan, klik kanan, kemudian pilih order, kemudian pilih ini berarti saya salah klik yang ini. Nah, ini klik kanan, order to front of layer. Nah, kalau pengen dibelakangkan lagi berarti yang satunya tadi. Oke, ini sudah jadi untuk background fotonya. Setelah itu dipilih, kemudian setelah itu keluar dari apa namanya editnya nggih. Jadi ditekan CTRL kemudian diklik kiri. Nah, ini sudah jadi untuk backgroundnya, konsep backgroundnya sudah jadi, kemudian tinggal diberi nama, tinggal ditulis apa yang mau disampaikan untuk informasi digital flyer ini. Oke, kita ketik dulu. Nah, cara ngetiknya kita lihat judulnya dulu. Nah, ini judulnya. Mungkin saya masukkan sini intinya. Sosialisasi instruksi Menteri Agama. Oke, kita ketik di sini pakai huruf A ini nggih. Diklik huruf A, kemudian diklik kiri, kemudian diketik seperti biasa. Huruf besar atau huruf kecil? Semua huruf besar semua ya. Sosialisasi instruksi Menteri Agama. Kemudian di enter nomor 1 tahun 2021 dan di enter lagi. Kalau yang ini bagi madrasah di Yogyakarta, bagi madrasah di DIY gitu aja biar nanti lebih cepat. Kemudian kalau terlalu besar tulisannya diperkecil ya. Caranya klik pick tool ini, kemudian diperkecil. Nah, ini ternyata gambarnya terlalu naik. Klik kanan, edit power clip ya. Kita turunkan lagi, diklik, kemudian saya klik tombol panah. Ini cara yang mudah saja. Seperti ini, klik ini, turunkan lagi. Oke, kemudian ditekan CTRL lagi, kemudian klik kiri di mouse-nya ya. Klik kiri di mouse-nya. Nah, setelah itu kalau pengen membuat center, itu diklik teksnya, kemudian pilih ini horizontal alignment, kemudian klik center. Oh, di sini saya akan buat bold, saya kasih warna kuning. Sudah jelas ini tulisannya, berarti sudah pas. Nah, untuk teksnya monggo nanti bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan erase bold etc. Kalau diperkecil seperti ini bisa, atau mungkin dari ukuran di sini diketikkan angka 20 pt dan seterusnya, tergantung dari kebutuhan yang ingin digunakan fontnya. Misalkan seperti ini aja, sama ya.
Mungkin sampai di sini aja. Untuk yang lainnya tinggal disesuaikan saja. Untuk logo Kemenaknya, file, import logo Kemenaknya. Ini ya. Sama, klik 2 kali, kemudian klik kiri. Nah, ini ada backgroundnya. Berarti cari logo yang sudah diseleksi pakai itu tadi, pakai apa, Photoshop. Nah, ini sudah ada, diperkecil. Nah, jadi hanya memperkecil, memperbesar dan seterusnya. Oke, kita pasang di sini. Terlalu besar, kayaknya ya. Nah, ini terlalu besar ukurannya. Kecil lagi. Nah, kemudian kita tulis sama ya. Pakai huruf A, kita ketik Kanwil DY misalkan. Nanti disesuaikan. Ini sebenarnya di format yang tulisan DY-nya itu tidak seperti ini. Kasih warna kuning. Nah, nanti mau dibuat ukuran berapa lah, ini monggo disesuaikan. Jadi untuk menengahkan itu bisa, misalkan ini mau ditengahkan, caranya diklik kiri teksnya, tekan shift di keyboard, kemudian klik kiri gambarnya, kemudian tekan huruf C. Nah, huruf C itu untuk membuat center 2 objek. Dan diklik kanwilnya, ditekan tombol panah naik. Disesuaikan seperti apa. Atau pakai mouse juga bisa. Kemudian ini zoom toolnya, kemudian pilih ini ya, zoom tool all object. Ini sebenarnya sudah jadi. Nah, sekarang mungkin perlu, jika backgroundnya itu nanti kurang, tulisan antara backgroundnya itu cover seperti ini, maka tulisannya nanti dikasih line out ya. Caranya diklik teksnya, kemudian pilih yang bawah ini. Selanjutnya adalah membuat apa, teksnya itu ada line-nya atau outline, supaya nanti kalau ada warna yang terlalu muda, karena ini ada kuningnya, itu nanti bisa kelihatan, bisa disiasati dengan cara kita kasih outline ya. Caranya diklik pick tool, kemudian nonnya ini klik 2 kali, kemudian width-nya ini kita sesuaikan. Klik ini, pastikan behind fill dan scale with object ini dicentang semua. Apakah kurang tebal? Kalau kurang tebal, klik 2 kali lagi, dikasih 2. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian ini untuk kanwil logo dan kanwilnya ini kurang center, kita seleksi dulu. Seleksi kedua-duanya pakai ini ya, pakai pick tool. Diseleksi, kemudian turunkan seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Sekarang tinggal disimpan dulu. Pilih file, save as, kemudian disimpan, monggo mau namanya diberi apa, misalkan file uji coba, dan di save. Ini sudah jadi. Sekarang tinggal untuk mendistribusikan. Jadi karena format ini masih dalam bentuk Corel, maka harus dikonvert dulu ke bentuk JPG ya. Caranya pilih file, kemudian pilih export. Nah, ini pastikan nanti save as tipenya itu diganti JPG ya, kemudian diberi nama, monggo nanti bisa ganti belakangnya distribusi, atau mungkin ada kalau perlu dikasih seperti ini ya, ref 00, artinya ini kalau ada revisi, nanti kalau ada revisi lagi ref 01 dan seterusnya. Kemudian diekspor, ditunggu. Color modenya ini penting ya, jadi kalau CMYK itu
digunakan khusus untuk mencetak. Jadi kalau ini mau digunakan untuk mencetak, pastikan ekspornya bentuk JMYK. Tapi kalau digunakan untuk dikirim ke dunia digital, apapun itu jenis medianya, baik itu WA, kemudian Instagram dan seterusnya, kemudian ataupun di YouTube ya, itu sebagai apa namanya thumbnails, ya itu wajib pakai RGB ya. Kemudian kualitinya dibuat high atau highest, monggo. Kalau saya ini untuk ditransfer ke HP, bila high aja udah cukup, lebih dari cukup. Dan untuk standarnya dibuat standar, kemudian klik OK. Kita tunggu. Nah, ini kayaknya sudah selesai. Saya cari berkasnya. Nah, ini flyer uji coba ref 00. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah jadi. Monggo ini nanti bisa di-share di manapun yang mau di-share, baik di WA, di apa namanya YouTube, ataupun di media sosial, Instagram, dan Facebook, Twitter ya, bisa. Nah, mungkin sampai di sini untuk materi, untuk cara pembuatan digital flyer. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.